Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut, serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klik video tersebut di mana Ibu Menteri viral karena di videonya itu
Ibu Rahayu Menteri Sarawanti keponakan Bapak Presiden Prabowo mundur dari DPR Republik Indonesia dan meminta maaf atas ucapannya. Nah, di situ politikus Partai Gerindra Rahayu Sarawati Dijo Hadiskumo atau Sara yang juga keponakan kandung Bapak Presiden Prabowo Subianti resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI pada periode 2024 sampai periode 2029 pada Rabu kemarin 10 September 2025. Di situ Ibu Sarah menyampaikan pengunduran dirinya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya dan tepat juga pada Rabu 9 September 2025 di situ. Dengan ini katanya di situ, saya menyatakan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada fraksi Gerindra, kata Ibu Sarah. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen. Di situ pembahasan sekaligus pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Kepariwisata di Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di situ katanya saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyampaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisata di Komisi 4, ujarnya di situ. Sarah menuturkan keputusan mundur tidak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah poster pada Februari 2025 lalu, sehingga dia menyatakan sekarang di situ. Dan potongan video tersebut kembali viral pada Agustus 2025 menimbulkan gelombang kritik-kritik dan publik. Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, dan saya paham kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, ucapnya di situ. Ia menegaskan jika dirinya siap bertanggung jawab, dia bertanggung jawab penuh atas ucapan yang sudah ia lontarkan di situ. Dan di situ juga kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan, perkataan lisan saya, kesalahan saya, kata Sarah di situ. Dan dalam kesempatan itu, Sarah juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemilih di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah mempercayakan suara kepadanya pada pemilu tahun lalu 2024. Katanya di situ, saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan kalian selama ini saat saya mengemban tugas ini, pungkasnya. Sebagai informasi, Sarah sendiri terpilih sebagai anggota DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Dapil Jakarta 3. Di situ kemudian ditempatkan di Komisi 4 DPR RI yang membidangi perindustrian UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Di situ ia menjelaskan alasan dirinya mundur, yaitu terkait video yang viral di mana ia mengatakan agar anak muda bisa membuat usaha sendiri dan tak hanya bergantung pada pemerintah. 2 menit yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyurutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya, sama sekali tidak meremehkan bahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, ungkapnya di situ. Selain itu juga coba berikan tanggapannya teman-teman di kolom komentar mengenai tentang politis yang di negara kita ini, sehingga Ibu Sarah ini mengundurkan diri yang membuat Bapak Prabowo
terkesima tanpa asar usul, dan dia mengatakan bahwa dalam videonya yang kemarin itu sehingga dia bisa memutuskan keputusan tersebut, padahal Ibu Sarah ini tidak pernah kita dengar dia membuat kesalahan atau apa-apa yang terkait mengenai tentang masyarakat. Mungkin ada suatu kejanggalan yang membuat dia seperti ini, dan coba berikan tanggapannya di kolom komentar.